Beberapa waktu yang lalu kan kita dihebohin ya sama berita tentang Lambda itu. Google punya AI yang dinilai oleh si engineer-nya sadar dan punya perasaan. Wah, itu rame. Saya buat video tentang itu dan itu juga rame itu yang nonton. Nah, cuman memang akhirnya tersisa satu pertanyaan ini. Bener nggak sih sebenarnya namanya AI itu bisa sadar, bisa hidup gitu? Dan apa nih resiko, ancaman terhadap umat manusia gitu? Dan juga apa peluang yang sebenarnya kita bisa ambil dengan AI ini? Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini Mas Irzan Raditya. Beliau adalah CEO dari Kata AI yang akan bantu kita mengupas habis tentang artificial intelligence. Apa maknanya, apa risikonya, dan gimana kita bisa manfaatkan AI itu untuk membuat hidup kita, kerjaan kita jadi lebih baik. Mas Irzan, makasih kehadirannya bisa ketemu di sini pada akhirnya. Iya, sempat ketemu kita ya dulu ya. Betul, udah lama banget ketemu dan waktu pas lagi kasus Lambda itu muncul, saya langsung kepikiran tuh, waduh, gue harus ngundang nih Mas Irzan nih ke sini. Sayangnya lagi di US ya kemarin ya, dan ada kejadian juga sekarang. Ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, belum ada kata terlambat karena ini masih rame nih ngebahasnya. Benar. Dan ini penting banget yang kita bahas sekarang nih. Sebelum kita mulai, kenalin diri dong ke teman-teman. Siapa sih Irzan Raditya itu? Ya, makasih banyak Mas Indra undangan sebelumnya ya. Halo, saya Irzan. Saya co-founder dan CEO dari Kata.ai. Kata.ai adalah perusahaan teknologi startup yang bergerak di bidang AICX atau Artificial Intelligence Customer Experience, di mana kami membantu para bisnis B2B kami ya meningkatkan customer engagement mereka dengan adanya teknologi conversational AI atau sering dikatakan chatbot. Sejauh ini kami udah dipercaya oleh ratusan perusahaan dari berbagai macam sektor ya, finansial, telekomunikasi, retail, e-commerce, dan lain-lain lah. Oke, yang bisa jadi ini jangan-jangan teman-teman yang nyimak ini juga sebenarnya tanpa sadar dia lagi gunakan produknya Kata.ai. Bisa jadi. Boleh nggak tuh dibocorin apa aja sih? Boleh. Jadi yang kami kembangkan adalah dalam bentuk chatbot ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu. Jadi chatbot ini hadir biasa di aplikasi chatting. Di WhatsApp misalkan, di Telegram, Facebook Messenger. Di mana dia di sini membantu untuk para customer service agents bisa bekerja lebih efektif lagi. Dengan ada otomasi berbasis, kita punya teknologi namanya NLP. Atau Natural Language Processing. Jadi cara kerja AI ini ngerti bahasa manusia secara natural lah bisa dibilang. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Baik untuk customer service, sales, atau marketing. Ada di aplikasi chatting biasanya. Kalau misalnya yang teman-teman familiar yang biasa pakai ya, misalnya apa tuh? Saya tahu bahwa Telkomsel juga menggunakan jasanya Kata.ai. Apa Veronica namanya? Iya, betul. Jadi kami bersyukur juga dari tahun 2017 sudah dipercaya Telkomsel berkolaborasi untuk menghasilkan asisten virtual mereka, Veronica namanya. Yes. Di aplikasi chatting lah ibaratnya. Jadi intinya gini, kalau teman-teman nanti ketemu ada chatbot gitu, jangan-jangan di baliknya tuh ada Kata.ai gitu ya. Betul. Dan yang aku senang adalah Kata.ai itu termasuk salah satu pelopor lah ya, organisasi yang paling nggak concern-nya tinggi dan benar-benar serius ngembangin AI di Indonesia ya. Bisa dibilang gitu, Mas. Kami pun juga bersyukur ya tahun 2019 dipercaya oleh Kemendikbud sebagai salah satu Dewan Pengarah untuk Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2045. Wow. Makanya nih pas banget ya kita undang beliau ini untuk ngomongin tentang AI ya. Peluang dan ancaman AI itu kayak gimana. Oke, langsung aja nih aku pengen langsung deep diving nih gali tentang ngomongin Lambda deh. Siap, kita Mas. gibahin Lambda. Boleh kali gibahin AI itu boleh. Dia kan nggak punya perasaan manusia ya. Kan bukan manusia jadi boleh ya. Oke, kan ini backstory dulu deh bagi teman-teman yang mungkin nggak terlalu familiar dengan fenomenanya ya. Jadi Google tuh punya AI namanya Lambda itu terbaru. Yang kemudian oleh salah satu engineer-nya ketika lagi ngobrol nih sama si Lambda tadi, si chatbot ya. Lambda itu kan chatbot ya. Seperti yang dikembangkan oleh Kata.ai. Itu tiba-tiba dia memutuskan atau menyimpulkan bahwa kata si engineer ini si Lambda ini ternyata hidup kata dia. Dia punya kesadaran, bahkan punya perasaan gitu. Dan kalau kita baca transkrip obrolan antara si Lemoine, si engineer dengan Lambda itu emang wow, itu kayak ini beneran ini mesin yang jawab gitu. Ini beneran AI yang jawab ini karena udah dalam banget gitu. Nah, yang menarik adalah dari penelusuran aku tuh ketika aku buatin konten tentang Lambda ini, ternyata aku menemukan informasi bahwa sebagian dari engineer AI yang ada itu ketika ditanya, mungkin nggak sih sebenarnya namanya artificial intelligence atau AI itu punya kesadaran? Ternyata sebagian menjawab mungkin. Cuman bukan Lambda kata dia. Lambda itu cuman chatbot yang sangat canggih dengan bahasa yang sangat keren gitu ya. Tapi itu mungkin. Nah itu tuh nyentak gue itu.
To be honest tuh. Kan langsung Iya. kepikiran dong, ya kan? Iya, Terminator iya. gitu Iya, kan, iya. Skynet gitu kan. Kayak di Ya, film-film ya. kayak di film-film Benar-benar. gitu ya. Kok bisa engineer tuh bilang bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan tuh mungkin beneran nanti akan punya kesadaran. Nah, pandangannya Mas Rizan gimana? Boleh. Jadi kalau saya boleh tarik mundur dulu Mas Indra ya. Jadi AI itu artificial intelligence saat ini dibagi menjadi dua lah ya. Yang kita nikmatin sekarang tuh namanya ANI atau ANI, Artificial Narrow Intelligence. Di mana kecerdasan artificial ini dia bekerja untuk hal-hal yang emang udah simple lah. Misalkan kita ngobrol dengan Google Assistant atau dengan Oke, Siri. oke. Dengan secanggih itu pun tuh masih narrow Masih narrow itu intelligence sebenarnya, ya. Masih oke. sempit. Jadi kalau kita minta dia tanya soal masa depan kayak gimana sih, mungkin dia nggak bisa jawab juga kayak gitu ya. Oke. Sama dengan halnya misalkan kita pakai YouTube atau pakai Instagram ada rekomendasi kan. Itu juga aplikasi machine learning gimana part of AI juga. Itu masih narrow juga. Even kalau kita berbicara soal self-driving car ya, Tesla gitu, itu masih narrow. Nah, mungkin kalau menurut saya juga masih belajar di sini Mas Indra ya. Yang dibayangkan oleh teman-teman engineer yang sangat deep di bidang AI, itu the next generation of AI, atau Artificial General Intelligence, AGI, atau AGI. Nah, ini AI yang bisa dibilang sudah bisa punya perilaku, sudah bisa cara berpikir seperti manusia. Seperti yang kita tonton di film-film, kayak di Terminator, di Avengers ya, si Jarvis gitu kan, jadi Vision, segala macam. Jadi, one day bisa ke sana, cuma itu masih hitungan dekade. Gitu. Ini menurut beberapa ahli ya, seperti Kai Fu Lee, mereka bilang gitu juga sih. Jadi menurut saya, maybe one day, but not today. Kayak gitu sih. Iya. Dia bilang begitu sih emang. Cuman gini, kalau menurut seorang Irzan Raditya sendiri gitu, do you believe, Mas Irzan ini percaya nggak sih bahwa beneran tuh AI yang tadi AGI tadi will evolve in like 2-3 dekade ke depan, akan berevolusi menjadi makhluk hidup yang punya kesadaran? Gitu? The question is we'll never know, Mas, ya. Karena kalau kita lihat emang perkembangan AI ini katakan 2-3 tahun ke belakang sangat rapid ya. Karena kalau kita lihat 1 dekade ke belakang, maraknya AI di mana secara teknis kita lebih kenal machine learning. Nah, machine learning itu kan sifatnya dia adalah mesin memprediksi. Kita kasih satu mesin, kita ajarin nih, ini ada 1000 gambar kucing gitu ya. Akhirnya dia kenalin kucing nih. Cuma kalau kita habis itu kasih gambar sapi, dia nggak bisa bilang sapi. Dia bisa bilang itu bukan kucing. Bener. Nah, jadi inputnya apa, dilatih apa, dia punya informasi apa, outputnya B. Jadi input A, prediksi output B. Nah, yang bikin marak tuh terakhir itu adalah dengan adanya deep learning. Nah, deep learning itu memang dia bekerja dengan akurasi sangat tinggi, tapi membutuhkan data yang sangat banyak. Nah, deep learning itu memang kita bisa bilang manfaatnya sudah sangat banyak ya. Kita sudah bisa rasakan di kehidupan sehari-hari. Dari mulai kita pakai aplikasi streaming, dapat rekomendasi, e-commerce rekomendasi juga, atau dengan hal lainnya seperti AI Assistant kayak gitu ya. Jadi kalau saya rasa mungkin ke arah sana, tapi kayak belum ada breakthrough lagi. Karena sejauh ini yang kita punya, yang kita pakai sehari-hari itu masih berbasis deep learning. Jadi harus ada terobosan yang mungkin out of the box ya, secara algoritma dan secara data modeling juga sih. Oke, kita akan bahas tentang itu tuh. Boleh. Semua istilah tadi tuh, machine learning, deep learning, kita akan ulas sedikit dengan bahasa yang tolong ngomong pakai bahasa manusia ya. Lu jangan pakai bahasa robot, gue kagak paham nantinya. Masih manusia kok, Mas. Oke, aku mau balik lagi tuh mengejar nih. Seorang Irzan Raditya, percaya nggak bahwa one day AI itu bakal punya kesadaran? Tough question ya. Mungkin ya, saya masih belum bisa mungkin ya one day. Selama emang kita bisa kumpul berapa banyak sensor lah di sini kan ya. Sensornya kayak data-data kan. Iya. Wow, wih, seru banget. Mungkin gini kali ya, definisi kesadaran itu apa? Gitu dulu kali kita harus sepakat ya kan. Juga ya. Soalnya kalau misalnya nyawa ya enggak lah, gitu kan ya. Betul. Tapi kalau dia akhirnya mampu mendeteksi lingkungan sekitarnya, ya kemudian akhirnya merespon lingkungan sekitarnya dengan cara yang tepat layaknya manusia, itu mungkin dong. Ya, tapi soalnya kan orang bicara, wah dia ternyata makhluk hidup yang punya kesadaran. Orang kepikirannya itu kan jadi kayak punya nyawa gitu di dalamnya kan. Punya jiwa. Soalnya Lambda ngakunya punya jiwa loh. Ke Lemoyne kan, dibilang aku punya jiwa loh yang terbentuk over time gitu kan. Wah serem banget itu. Teman-teman yang belum nonton video saya ya tentang Google AI itu nonton deh. Itu seru itu videonya ya. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang AI, karena saya juga masih belajar nih tentang AI. Teman-teman di sini yang nyimak juga pengen tahu pasti tentang AI. Tolong jelasin dong, AI itu apa, dan elemen yang ngebangun AI itu kayak
apa saja dan Oke. gimana sih kok AI itu bisa bekerja jadi kayak sekarang pakai bahasa Sip. bumi lah. Iya. Ibaratnya AI itu kayak anak kecil kali ya. Kayak yang anak kecil kita ajarin sesuatu dia. Akhirnya karena kita sering ajarin, dia bisa kita ajarin ngomong gitu ya. Akhirnya bisa ngomong juga, bisa respon sesuai apa yang kita harapin lah kayak gitu ya. Ibaratnya AI seperti itu. Cuma kalau kita pikir cara kerjanya masih jauh lah dengan otak manusia. Nah, kecerdasan artifisial ini adalah algoritma komputer yang bisa dia berperilaku, berproses, berpikir ya. Bukan nggak berpikir, cuma memproses berbagai informasi selayaknya manusia. Nah, AI ini sebetulnya saya bilang tadi, dasarnya ada machine learning ya. Mesin belajar tadi. Di mana inputnya A, outputnya B, tergantung algoritma ini dilatih dengan data seperti apa. Jadi kalau kita bilang, oke nih, inputnya bahasa Indonesia. Kita mau jadiin inputnya B bahasa Inggris. Maka aplikasi yang dibangun adalah machine translation. Google Translate gitu ya. Itu AI berarti ya? AI juga, jadi betul, Mas. translation app itu, iya. itu kategori AI juga itu Betul, ya? Nah, AI pun kalau kita ngomong tuh dibagi beberapa hal. Yang paling besar emang core ada machine learning di sini. Kedua, ada natural language processing atau NLP. Nah, kemampuan AI untuk memproses bahasa manusia secara alami. Nah, ini salah satu fokusnya di Kata.ai. Ngebantu mesin ngerti nih bahasa gaul, bahasa Indonesia kayak apa sih, kayak gitu ya. Ada juga di sini speech recognition. Jadi gimana mesin itu dari suara menjadi teks. Seperti halnya kayak kita pakai Siri atau Google Assistant gitu ya. Ada juga text to speech. Misalkan kalau teman-teman nonton YouTube kan, dari suara ada captionnya gitu ya. Otomatis tuh ya, tergenerate tuh ya. Itu text to speech, itu AI juga di sini. Itu speech to text, kebalik ya. Tadi text to speech kalau misalkan kita ngomong sama assistant, akhirnya direspon lagi kayak gitu ya. Lalu yang lumayan marak juga computer vision. Computer vision misalkan kita apply bank digital gitu ya, eKYC gitu kan, kita kasih foto KTP sama muka gitu. Nah itu kan kalau dicek satu persatu manual pasti akan susah ya. Nah ini dengan computer vision, jadi bisa ngecek nih kira-kira fotonya sama apa enggak kayak gitu. Atau dengan kalau teman-teman tahu e-tilang ya, Mas Indra ya, itu kan juga ngecek plat nomornya apa gitu, mobilnya apa, STNK gimana, statusnya segala macam. Nah ada juga ke arah robotics misalkan, cuma kurang lebih seperti itu sih, kayak di mana pembagian AI yang lumayan besar. Pastinya di machine learning, di NLP, termasuk juga di teknologi speech ya, suara. Keempat di computer vision. Iya. Semua itu adalah elemen-elemen yang membentuk apa yang kita kenal sekarang dengan AI. Betul, Mas ya. Gitu ya. Oke. Jadi kita kalau mau belajar tentang AI, ya harus mempelajari semua tadi gitu ya. Idealnya kalau tahulah on the surface ya, cara kerja seperti apa. Tapi kalau misalkan mau pendalaman satu bidang banget ya, udah PhD apa gitu ya, itu bisa gitu. Tapi pada dasarnya kayak tadi menjawab Mas Indra kali ya. Jadi elemen AI ini paling penting apa sih? Jadi pertama adalah harus ada data gitu kan. Karena tanpa ada data, nggak ada AI di sini. Data ini juga nggak asal data. Data ini harus rapih, harus bersih gitu ya, terstruktur ibaratnya. Kedua harus ada algoritmanya. Nah, di sini peran teman-teman engineer, teman-teman researcher yang mereka harus membuat algoritma yang memang sesuai aplikasi kita butuhkan. Nah, baru terakhir AI ini juga harus dilatih kan, ada yang dilabelin istilahnya. Nah, ini juga membutuhkan involvement manusia juga, tim juga yang harus AI ini dilatih seperti apa kayak gitu. Nah, ini ngomongin AI ini seru banget teman-teman. Kenapa? Karena ini ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi saya pribadi juga excited banget ya dengan teknologi ini ya. Udah kebayang kan, wah banyak banget yang bisa kebantu lah kerjaan kita, kehidupan sehari-hari kita gitu. Tapi juga ngeri juga kan gitu, kalau one day it will take over the world. Itu gara-gara gue nonton film aja sih ya, jadinya kelihatannya serem banget gitu ya. Bahkan kan gue nggak tahu apakah ini disebut AI apa enggak ya, tapi waktu pas zaman dulu tuh kan ingat kan Garry Kasparov dikalahkan oleh komputer IBM namanya Deep Blue ya. Deep Blue namanya kan. Itu AI berarti kan? AI mungkin cikal bakal AI kali waktu itu ya, masih gitu ya. Belum ada deep learning lah ya. Belum ada deep learning. Tapi paling nggak dia udah bisa mikir, bisa ngalahin pemain catur grandmaster dunia, dikalahkan oleh mesin kan gitu. Kemudian tuh berkembang lagi sini tuh. Bahkan katanya AI itu bisa ngebantu untuk menang main poker katanya. Mungkin untung juga kali ya, kan kalau AI kan poker face banget gitu. Kita kagak tahu tuh kartunya apa. Dan dia bisa mengkalkulasi nih gitu, kira-kira kartunya mana nih harus dikeluarin gitu. Bahkan gue pernah baca, AI itu bahkan bisa menggantikan peran dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien. Dengan tingkat akurasi lebih baik dibandingkan dokter yang udah senior sekalipun. Wow. Tadi barusan, pas lagi gue nunggu tadi itu, gue buka Google kan ya, terus muncul ada berita tuh tentang AI GPT gitu ya.
yang mana dia tuh disuruh untuk nulis artikel ilmiah yang akan disubmit ke jurnal 500 kata tentang diri dia. Yeah. Dan harus mencantumkan referensi akademik dengan teks ya layaknya standar academic paper lah. Yeah. Dalam 2 jam jadi. Diterima oleh jurnal internasional gitu. Iya, iya. Mungkin kalau gue ketemu itu waktu zaman gue ambil S3, gue kuliah lebih cepat kali Wah, selesainya. betul, Mas. Tapi saya nggak pakai AI lah, saya kuliahnya beneran ya. Disclaimer dulu. Iya, iya. Pertanyaan gue tuh, Hmm. apakah benar itu AI ultimately pada akhirnya akan melampaui kapabilitas manusia dalam menyelesaikan masalah, dalam diagnosa penyakit, Hmm. ya bahkan dalam membuat academic paper? Iya, iya. Jadi kalau kita lihat emang perkembangan AI rapid banget ya Mas Indra ya. Apalagi dengan ada GPT-3 gitu kan, itu ibaratnya algoritma NLP yang nggak hanya cuma ngerti lah orang ngomong apa, lalu kira-kira responnya seperti apa. Jadi kalau kita bilang di NLP bagi 2 lagi nih. Ada yang understanding buat ngerti apa, ada juga yang kayak dia bikin respon, generating, NLG, Natural Language Generation. Seperti kalau kita nulis di email gitu kan, ada rekomendasi pakai Gmail ya, kalau bahasa Inggris itu kan ya. Atau kita nulis di Google Docs, dia bisa auto correction, bisa ngasih rekomendasi, nah kayak gitu. Itu mungkin soal dari GPT-3. Cuma emang datanya besar banget, 175 miliar parameter data. Di mana emang bisa kejadian sampai sekarang gitu ya. Bermanfaat karena datanya udah sangat besar dikumpulin. Karena kenapa? Everything's on cloud. Iya kan? Kita pakai semua aplikasi digital online semua, dan di internet itu lautan data di sana kan ya. Emang dibutuhkan modal juga untuk processing power-nya, untuk algoritmanya. Tapi kalau kita lihat di sini artinya apa? Peran AI udah semakin canggih dengan data yang sangat besar untuk membantu manusia. Nah, saya percaya di mana bahwa AI ini selain seperti teknologi, di mana dimanfaatkan untuk menyelesaikan satu masalah. Pada dasarnya, kita sebagai manusia, kita pasti ada kayak saat-saat kita misalkan tidak teliti lah, lagi capek atau apa gitu ya. Nah, pada kasus medis atau kedokteran, di mana AI bisa menganalisa lebih akurat dibanding manusia, lebih cepat juga, itu karena ya tadi, datanya dilatih banyak ya kan. Dan ini juga harusnya saya melihat lebih untuk membantu AI as a tool. Ya kan, bukan menggantikan. Peran dokter untuk menyampaikan ke pasiennya, untuk mengatakan, deliver the message, menganalisa menurut apa yang dia bisa punya keahlian ya, berdasarkan experience-nya, itu sangat penting sih. Jadi saya pada dasarnya percaya bahwa AI and human will work together di sini, will coexist ya. Di mana selek teknologi akan sangat banyak membantu kehidupan kita sehari-hari. Meringankan pekerjaan, sangat membutuhkan atensi besar untuk analisa data misalkan, atau hal lainnya. Ya, itu kan apa yang ditulis dalam buku The Second Machine Age itu ya. Mungkin pernah baca itu ya, bahwa ultimately sebenarnya combo antara human dengan machine, yang konteksnya AI yang kita bahas sekarang ini justru akan menghasilkan produktivitas paling tinggi, output paling baik gitu kan ya. Tapi balik lagi deh, aku masih melihat, aku memahami itu, aku baca bukunya, dan aku mengajarkan itu juga ke beberapa teman-teman tentang hal itu. Tapi honestly, ngelihat perkembangan AI yang ada sekarang itu, aku nggak bisa bohong bahwa aku deg-degan. Dalam konteks begini, kan tadi kan memang AI sebagai tools kan ya, sama kayak laptop itu kan tools kita, handphone itu kan semuanya tools. Aku selalu ngomong tuh, di mana-mana teknologi itu sebagai tools. Gitu ya. Tapi selama ini tools yang gue pakai itu nggak pernah ngomong balik sama gue, dan kemudian bahkan bisa memprediksi apa yang gue akan lakukan, dan bahkan can do things yang I thought, yang gue pikir itu cuma gue bisa lakukan, terus dia bisa lakukan itu dengan yang lebih baik. Jadi misalnya tadi AI yang bisa diagnosa penyakit itu kan toolsnya dokter, supaya dokter terbantu dalam melakukan diagnosa sehingga dia bisa menyelamatkan pasiennya dengan rate yang lebih tinggi gitu ya, dengan rasio yang lebih tinggi, lebih baik. Itu kan bagus kan? Betul. Tapi apa yang menghentikan rumah sakit atau pengusaha atau bahkan orang untuk tidak pergi ke dokter dan pergi ke AI aja? Karena AI bisa deteksi penyakitnya dengan lebih cepat, lebih baik, lebih akurat, dan kalau perlu nanti ketika ada kebijakan dari pemerintah atau dari asosiasi kedokteran bahwa AI boleh nulis resep gitu ya. Bahkan mungkin tanpa harus nulis resep gitu kan. Begitu bilang, oh Indra sakitnya gini-gini sebagainya. Udah, obatnya udah ada di rumah kamu gitu. Karena si AI-nya nyambung ke apotik gitu. Dan dia bisa langsung nge-scan badan saya. Gitu kan, langsung tahu gitu kan. Tanpa saya harus masuk ke mesin-mesin yang besar yang harus ngantri dan sebagainya. So, apa yang menghentikan mesin dengan kekuatan AI
sehingga mereka tidak taking over, mengambil alih kerjaan kita. Tadi dokter, nanti arsitek gitu. Bahkan siapa tahu painters ya, pelukis, pemahat dan sebagainya gitu. Apa yang kalau menurut saya ya manusia itu kan kita social creature ya, Mas Indra ya. Jadi hubungan sosial, komunikasi dengan individu lain itu juga sangat dibutuhkan. Dan AI, yes, I think they can process a lot of data and then become so much ibaratnya efektif lah ya, efisien juga di sana kan. Tapi di sini misalkan kita berbicara kasusnya dokter gitu ya, untuk bisa kadang psikologis juga ya, bisa ngobrol dengan dokter itu kayak reliving gitu lah. Walaupun sekarang udah banyak online juga kayak gitu. Jadi menurut saya sih selama emang ada kebutuhan kita ke arah sana dan AI itu belum bisa punya kayak perasaan atau katakan empathy juga gitu ya, dan that kind of love and care tuh nggak bisa, mesin belum ada lah, jauh banget gitu. Dan di kasus kami katakan kita berbicara soal chatbot gitu ya, di ranah customer support, di mana kami melihat bahwa AI ini akan sangat bermanfaat untuk hal-hal yang repetitif, yang transaksional, misalkan dia harus bikin satu tiket, connect ke sistem mana gitu kan. Kan kalau harus agent mesti cek satu, anterin banyak, buang waktu ya gitu kan. Tapi apakah mesin AI ini di ranah chatbot customer support masih berjalan sendiri? Enggak. Kita selalu bilang kepada kita punya klien, harus ada human in the loop istilahnya. Harus terus didampingi. Karena mau nggak mau, akan ada kejadian yang di luar data yang sudah dilatih misalkan gitu ya. Customer complaint, caps lock semua. Ini kan bisa berdampak ke arah bisnis gitu ya. Ketika nggak puas, akhirnya churn gitu kan ya. Bye-bye deh ke satu bisnis. Jadi tetap harus ada yang bisa step in, di mana untuk high touch service itu masih sangat dibutuhkan dari human juga di sini. Makanya mobil Tesla sendiri pun juga masih mengharuskan kita siap-siap tangannya ada di wheel-nya. Betul. Gitu kan? Nggak bener-bener bisa dia tidur nyenyak gitu ya. At least untuk saat ini ya. Karena tetap ada ruang-ruang di mana AI mungkin ada loophole-nya yang bolong yang bisa berisiko kan gitu. Nah, tentang kemampuan manusia untuk berempati, creativity, itu yang selalu selama ini jadi pegangan aku tuh, bahwa tenang aja lah, manusia itu masih punya kelebihan kok dibandingkan AI kan. Kita punya itu semua gitu kan ya. Tapi kan kemarin tuh udah ada tuh di panti jompo disediain robot untuk dengerin keluh kesahnya si orang tua-tua yang ada di sana. Emang kasian banget sih ya kalau di luar negeri gitu ya. Orang tua itu anaknya nggak mau dateng, bahkan dokternya juga malas ngurusin, kirim robot aja gitu. Katanya akhirnya dia lebih sehat, live longer, lebih lama gitu. Karena ternyata si robot ini punya daya empati gitu. Dan kalau kita baca transkripnya Lambda itu, ngobrol sama Lemoine itu kan empati banget bro. Iya kan? Dia bisa tahu tuh kondisi emosinya si Lemoine ya, si engineer yang menginterview dia bisa menyesuaikan. Kayaknya dia suka ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya spiritual gitu. Akhirnya dia mengarahkan pembicaraan ke arah sana. Dan ketika yang menginterview Lambda ini orang lain, ya seorang jurnalis gitu yang lempeng-lempeng aja nanyanya, dia jawabnya juga lempeng-lempeng aja. Jadi itu kan empati bro. Bisa mendeteksi apa situasi emosi dari lawan bicaranya, kemudian menyesuaikan diri, itu kan empati. Kan itu buat gue shock. Jadi betul. Wow, gitu. Yang gue pikir itu domainnya manusia, bro, gitu. Kenapa lu main-main di situ, Lambda, gitu. Ya, creativity misalnya. Kan udah ada AI yang bisa gambar, kan? Disuruh tolong gambarin ini gaya gini, kan? Lu kan cerita tadi. DALL-E DALL-E namanya ya. Kan bisa jadi, gitu kan? Benar-benar. Gitu. Ya, nonton film itu nggak? Ex Machina. Wah pasti dong. Kalau orang ya pasti nonton film itu, klasik banget ya, independent film itu kan. 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu kan logisnya dapat lah. Dia itu mengambil semua data yang manusia masukkan di handphonenya dan sebagainya, disedot semuanya, diolah menjadi otak yang itu bahkan nggak mekanik lagi gitu ya. Sehingga akhirnya menjadi robot yang self-aware itu kan. Itu bikin serem bro. Itu, I think that's the dystopian future. Iya. So again, for quite sometimes, untuk beberapa waktu yang cukup lama sebenarnya, saya merasa aman bro. Tenang aja lah. Gue kreatif. Gue ada empatinya tinggi. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya gue ajarin AI design thinking, nggak akan sebaik kalau manusia yang melakukan design thinking bro. Of course. Kan gitu kan ya. Karena kita punya a set of features ya yang AI nggak punya gitu. Kekhawatiran gue ini beralasan nggak? I think khawatir itu wajar sih mas ya. Karena kalau gue lihat juga emang perkembangan AI itu lumayan rapid ya. Cuma satu hal yang gue percaya bahwa kita tuh manusia selalu punya akal ya, dan kita punya kreativitas. Kita bisa berpikir mungkin hal-hal baru yang belum AI pernah pikirin sebelumnya gitu.
Karena Dan- dia kan basisnya kan data masa lalu gitu ya. Betul, iya. Oke, walaupun Dan- dia bisa projection, tapi proyeksinya masih pakai set data masa lalu. Kalau manusia kan bener-bener kayak bisa envisioning yang tadi yang nggak ada sama sekali gitu. Exactly. Kita punya Oke. imajinasi, punya kreativitas. Jadi Oke. gue masih percaya bahwa AI di sini semakin canggih ya. Semakin bisa kayak membuat pekerjaannya semakin dikit lah. Tapi memang tantangannya sebagai manusia kita selalu perlu upskilling akhirnya kan ya. Iya, Perlu iya. belajar terus. Oke. Karena eventually sih kalau saya lihat, the truth is, perusahaan di luar sana yang tidak akan menggunakan AI ke depannya, they will be left behind in the next 10 years. Oke. Karena AI itu will be impacting a lot to their bottom line. Baik ini untuk secara cost saving, ataupun untuk mengenerate channel baru untuk meningkatkan income mereka, revenue mereka, kayak gitu sih. Jadi, akhirnya pasti ada beberapa pekerjaan yang digantikan. Tapi bukan berarti kita sebagai manusia, kita nggak bisa upskilling, nggak bisa belajar hal baru. Iya. Jadi, emang perlu peran beberapa pihak di sini. Bagaimana ya, AI pasti akan terus berkembang terus ya. Ya, kita terus belajar dan juga perlu ada ibaratnya program juga lah dari para instansi perusahaan di sini untuk bagaimana meningkatkan skill mereka punya pegawai juga nantinya sih. Nah ini nyambung sama pertanyaan gue tadi kan ya. Jadi bahwa kekhawatiran beralasan, tapi bukan berarti kita tanpa harapan gitu. Karena Betul. ternyata manusia punya unique features. Ya. Ada fitur yang cuma kita miliki. Salah satunya adalah imajinasi tadi ya. Ya. Jadi yang nggak ada sama sekali, nggak ada set data sebelumnya, kita bisa create. Ya. Gitu kan. Kalau robot AI ya dia harus basisnya set data dong, gitu Betul. karena untuk dia bisa proses. Tanpa ada data itu dia nggak bisa proses apa-apa kan. Oke, paling nggak itu jadi pegangan gue itu. Itu, Mas. Nah, tadi disebut juga bahwa perusahaan yang nggak menerapkan AI pada akhirnya dia akan ketinggalan kan. Ya, Aku mau ngomong dari sudut pandang pekerjaannya dulu sekarang deh. boleh. Pekerjaan apa sih yang dalam waktu dekat ini ya, let's say dari 5-10 tahun ke depan tuh akan hilang, digantikan oleh AI? Oke. Mungkin yang challenging pasti karena kita bisa bilang katakan customer support lah gitu ya. Oke. Itu kan AI semakin canggih lah. Kita Dan bisa itu- lihat kan dan lambda itu kan seperti apa. yang lo lakukan. Iya, Ya, iya. jadi- Tapi sampai sejauh ini kita masih percaya bahwa human and AI will coexist lah. Iya, iya, At least oke, sekarang oke. juga. Saya juga ada alasan lah kenapa sana. Ya. Kedua, mungkin ke arah untuk katakan apa ya, lebih analisa yang data banyak gitu ya, kayak manual analis gitu ya, itu akan banyak terbantu diganti oleh AI juga. Oke. Katakan juga hal misalkan mungkin self-driving car kalau semakin canggih ya, palingnya belum di Indonesia lah, mungkin di Amerika gitu, kalau jalan lebih lurus-lurus bisa dibilang kan ya. Iya, Itu potensi mungkin ada juga ke sana sih. Tapi beyond that, saya percaya bahwa ada 4 kuadran nih yang betul-betul kegantikan. Ada juga di mana AI itu nggak bakal bisa gantiin, yang akan tough banget. Lebih kayak tools. Misalkan kayak pekerjaan sebagai CEO gitu ya. Sebagai art director. Itu kan butuh kreativitas, butuh empati juga. Gimana manage karyawan, segala macam ya. Iya. AI will work as a tool, supaya kayak pekerjaan para eksekutif itu semakin efektif. Oke. Ada juga di kuadran satu lagi, di mana AI itu akan menggantikan setengah pekerjaannya, tapi masih dibutuhkan pekerjaan manusia. Seperti apa contohnya? Katakan tour guide. Ya kan ya? Katakan ada turis datang ke Jogja gitu, ngeliat Borobudur, ada tour guide akan pakai AI untuk apa? Translation misalkan. Oke. Ya kan bisa ngomong pakai tools, tapi ya tetap aja harus ada yang jelasin sejarah segala macam kayak gitu ya. Ataupun misalnya juga di education. AI akan sangat membentuk misalkan personalized curriculum. That's the future tuh, di China udah ke sana. Oh ya? Iya, Wow. tapi yang delivery juga tetap harus ada guru di sana kan. Iya. Mungkin nggak harus tatap muka, online, tapi harus ada yang bisa ngajak ngobrol, karena kan perkembangan anak beda-beda ya Mas ya, Iya. tiap umurnya. Atau juga misalkan ke arah beauty, beauty assistant lah bisa dibilang ya. Dia akan gunakan AI untuk misalkan scan wajahnya pakai computer vision, berrekomendasi, oh kulitnya kering, warna ini bagusnya pakai ini. Oke. Tapi tetap aja harus ada human touch di sana gitu. Iya. Nah, yang dimana AI akan sangat bisa dibilang menggantikan lebih dari itu adalah pekerjaan misalkan terkait untuk financial report misalkan, untuk para ekonom gitu ya, di mana data tersebut bisa ya oleh mesin, cuma perlu dikemas menjadi hal yang lebih kreatif misalkan. Iya. Jadi pandangan saya kurang lebih seperti itu sih Mas Indra ya. Oke. So memang akan ada pekerjaan-pekerjaan yang itu akan terambil alih sepenuhnya oleh AI. One day, yes, Ada yang sebagian yang sama sekali AI nggak bisa sentuh. Ya. Yang tadi kayak CEO, art director itu yang membutuhkan begitu banyak variabel yang harus dimainkan di saat yang sama, dan ada elemen penguatnya itu adalah tadi imajinasi tadi. Iya. Ya. Karena kalau semuanya serba logical, mungkin mesin bisa melakukan lebih baik dibandingkan kita. Yes, Tapi betul. begitu ada something yang ada
cita rasa, ya ada intuisi, human intuition itu yang nggak bisa diambil oleh mesinnya. Ya. Oke, apa sih yang kita nih semuanya di sini di bidang apapun ya pekerjaan kita itu perlu siapin nih? Karena kan masa itu pasti akan datang. Iya. Masa di mana AI udah menjadi bagian dari keseharian kita, gitu ya. Apa yang harus kita siapkan pada diri kita supaya nanti kita nggak obsolete? Iya. Justru malah kita bisa berdampingan dengan AI tadi. Iya. Gitu. I think paling utama modal adalah growth mindset di sini ya. Jadi mindset dulu nih. Jadi sebagai individu, sebagai insan manusia, kita ingin terus belajar, ya kan? Bagaimana kita bisa meningkatkan skill juga, bagaimana kita bisa belajar hal baru. Kayak kita Mas Indra itu kan, pas lagi pandemi belajar buat bikin podcast, waktu itu kan growth mindset luar biasa tuh Mas Indra ya. Nah, terus kedua, saya rasa critical thinking di sini kan ya. Bagaimana kita sebagai manusia juga tetap bisa ngelatih di sini punya lebih tajam lagi lah dalam mengakses sesuatu di sini. Supaya nggak kalah sama AI lah. Iya, iya. Ketiga, creativity. Jadi, imagine something, be kreatif. Karena itu hal yang nggak akan sulit tergantikan oleh AI sih. Tapi modalnya harus punya growth mindset untuk kayak upskill, belajar hal baru. Ini itu sih kalau saya rasa. Jadi growth mindset itu adalah sebuah kondisi di mana kita punya keyakinan bahwa kita bisa bertumbuh, bahwa kita bisa belajar hal-hal yang baru, ya. Bahwa masa lalu kita nggak mendefinisikan masa depan kita, gitu kan ya. Betul. Nah, bisa nggak aku bilang begini nih? Jadi cara gampangnya nih bagi teman-teman nih, kalau misalnya lo nggak mau nanti kerjaan lo tergantikan oleh AI misalnya, ada satu set variabel nih yang kalau lu kerjaan lu sekarang atau apa yang lo lakukan sekarang itu kayak gini, hati-hati lo bakal ganti. Jadi misalnya tadi kan Mas Izan kan udah ngomong tadi tuh. Misalnya kerjaan lo tuh manual. Ya, repetitif, berulang, algoritmik. Jadi algoritmik itu maksudnya udah ketebak lah. Ada kalau polanya ya. Ada polanya. Jadi kalau udah manual atau ada polanya, rutin, ya bisa diprediksi, udah pasti bakalan hilang tuh. Betul Mas, betul. Jadi misalnya CS, balik lagi. Kalau misalnya dia cuma jawab pertanyaan dari customers, itu kan AI bisa dong, bahkan bisa jawab lebih bagus lagi gitu. Karena semua jenis informasi dimiliki oleh AI yang belum tentu manusia punya kan. Betul. Dan dia bisa menjawab dengan akurasi yang paling tepat kan. Iya. Tapi empathy itu tahu, ini yang nanya kayaknya dia nggak butuh jawaban deh. Dia hanya butuh didengerin. Iya. Itu kan manusia kan. Betul. Karena itu nggak manual, itu nggak algoritmik. Betul. Kan gitu kan. Betul. Ya? Nah itu tuh cara gampangnya gitu aja deh. Coba sekarang di-assess kerjaan teman-teman semuanya, sejauh mana yang teman-teman lakukan tadi itu. Ya, manual, algoritmik, rutin. Ya. Kalau begitu, siap-siap itu ya. Harus belajar upgrade. Bisnis juga gitu ya. Jadi misalnya lihat nih, bisnis yang gue jalanin sekarang jangan-jangan juga bisnis gue juga rutin, jangan-jangan juga algoritmik gitu. Itu juga bisa tergantikan sama AI ya. Jadi bukan hanya manusianya, tapi bisnis juga bisa keganti. Mungkin bisnis lebih di-breakdown kali Mas ya. Kan ada banyak fungsi kan dari mulai. Jadi kalau kata Mas Indah kan content preparation, marketing, terus kayak mungkin ada dengan sales segala macam. Mungkin content preparation gitu kan kayak dapat rekomendasi kan lagi apa nih hot gitu kan Mas. Itu bisa ya. Jadi balik ke kuadran tadi lagi ya. Benar, balik sana lagi. Jadi ada yang benar-benar bisa digantikan fully, ada yang nggak bisa sama sekali, ada yang berdampingan ya. Betul ya. Tapi emang kalau kita lihat ini insight menarik ya Mas Indra ya. Jadi berdasarkan consulting firm Kearney sama Singapura punya Economic Development Board (EDBI), di tahun 2030 itu AI akan berkontribusi $360 miliar kepada GDP Indonesia. That's the income that AI will generate to Indonesia economy. Itu melalui apa itu? Bentuk kontribusinya dalam bentuk apa? Nah, macam-macam Mas. Jadi ini terjadi berbagai macam sektor. Dari mulai layanan finansial ya, perbankan, asuransi, terus ke supply chain, sama juga ke arah katakan retail atau e-commerce gitu. Paling gampang kita pakai e-commerce sekarang kan ada dapat rekomendasi kan. Lagi lihat sepatu apa direkomendasiin itu. It's part of how AI will contribute kita punya GDP lah ke Indonesia. Termasuk juga tadi hal-hal yang tadi misalkan stok barang nih udah mau habis, AI akan kasih rekomendasi supaya naik cuannya 2 kali lipat bulan depan gitu, mending stok ini aja kayak gitu. Jadi hal simpel itulah, termasuk ya tadi robo advisory misal di finansial kayak gitu sih. Oke, kalau untuk public sector, kita tadi kan ngomong banyak aspek bisnis kan ya. Jadi AI itu banyak banget bisa ngebantu bisnis untuk bisa lebih efisien, lebih cepat ya, dan lain sebagainya. Kalau untuk public sector ya, untuk let's say government. Gitu. Ini kan Pak Jokowi kemarin kan bilang bahwa nanti eselon 3 dan 4 akan digantikan sama robot ya. Gitu. Terus kita juga mau metaverse Indonesia mau dibangun, nanti IKN juga ada versi online-nya kan gitu kan ya. Sejauh mana AI juga bisa ikut ngebantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum? Iya, kalau saya rasa palingnya di sisi administrasi ya, Mas Indra ya. Itu hal paling lumayan bisa kebantu lah. Karena kita sekarang buat nyari informasi, katakan
hal-hal yang apa kayak misalkan bikin SIM, bikin KTP itu kan kayak scattered informasinya gitu kan ya. Kalau ada satu portal gitu, lalu di AI di sini bisa kayak menjadi ngasih rekomendasi, katakan membantu menjawab hal repetitif dan untuk chatbot misalkan gitu ya. Itu aku rasa sangat membantu. Karena di kami juga punya beberapa klien pelanggan tuh dari sisi pemerintahan, di mana AI membantu mereka untuk hal-hal sifatnya FAQ, sifatnya kayak administratif di sana sih. Cuma selebihnya ya masih butuh lah human work di sana. Gitu ya. Iya. Oke. Dan kayaknya administratif tadi itu sebenarnya mengambil porsi yang cukup banyak di pemerintahan kita tuh sebenarnya kan, yang sebenarnya kan itu memang benar-benar bisa di take over aja sama AI dan Iya, paling nggak as a tool lah di sini ya sementara sih. Iya. Dan manusia sebenarnya didudukan pada posisi yang agung yang seharusnya dong. Iya. Ya sebagai manusia. Betul. Yang itu berada dalam makom, level yang lebih tinggi dibandingkan mesin. Iya. Karena menciptakan manusia Tuhan, menciptakan mesin manusia kan gitu. Benar. Nggak mungkin dong kita. Makanya kita harus melatih dan mengequip ya, melengkapi diri kita dengan kemampuan yang memang itu kekuatannya manusia kan gitu. Betul. Nah, kaitannya sama itu. Kita kan nggak pengen dong kita cuma jadi pasar kan. Ya. Nanti semua yang ngebuatin AI itu dari luar negeri gitu ya, terus kita cuma dijadikan sapi perahan aja tuh sama produk-produk AI yang ada di luar sana. Maka aku senang banget dengan kata.ai yang serius garap ini gitu ya, dan mengkampanyekan tentang AI di Indonesia. Seberapa siap sih sebenarnya kita nih, anak-anak bangsa kita ini untuk bukan mengadopsi AI ya, tapi menciptakan, ikut kontribusi membangun AI untuk negeri ini. Gitu. I think we'll be seeing the golden age lah buat Indonesia punya teknologi industri. Kita udah bisa lihat sekarang kita punya 7 unicorns lah ya. Artinya kan kita punya perusahaan teknologi yang bersaing lah kelas dunia di sana kan ya. Dan di mana sudah banyak knowledge transfer juga. Dari memang internal kita punya anak bangsa gitu ya, dari katakan pekerja yang sudah experience dari negara-negara lain lah. Dan antusiasme buat para pelajar sekarang untuk belajar computer science, di mana ya kunci dari AI di sini, computer science dan matematik itu juga sangat meningkat ya. Saya belum punya angkanya, tapi kayak antusiasme sangat besar. Apalagi dengan adanya opportunity tech startup ya. So, saya yakin sih Mas Indra ya, eventually kita bakal ke sana, dan kita berbicara soal data, Indonesia populasi 300, hampir 300 juta gitu kan ya. Data besar banget, emang yang paling kita perlu tentuin adalah kayak, how can we use AI to solve which problems? Karena banyak masalah yang saya rasa sangat Indonesia, katakan. Termasuk yang dipecahkan kata.ai, seperti bahasa Indonesia gitu ya. Kayak gambaran aja, kalau kita bisa bicara bahasa Inggris ya. Kata ganti orang pertama itu mau formal, informal cuma I, ya kan ya Mas? Bahasa Indonesia, bahasa chatting itu 13 jenis. Saya, gue, WO, aku, Q, dan macam. Itu ada sis, ada bro lagi di dalam betul lagi. Belum lagi bahasa daerah gitu ya. Itu hal paling simpel. Nah, belum lagi sektor-sektor yang sangat penting nih, seperti kayak agriculture gitu kan, atau misalkan ke arah pengembangan UMKM yang mungkin Indonesia banget lah ke sana ya. Di sanalah kalau kita bisa mengembangkan AI yang bisa dibilang tepat guna ke industri tertentu, opportunity banyak di arah sana sih, saya rasa. Oke. Kalau bisnis sekarang ya, kalau misalnya bisnis nih udah sadar nih nonton ini, dengerin Mas Izan, wah gila men, gue memang beneran harus adopsi AI ini gitu ya. Apa aja sih yang bisnis saat ini bisa lakukan untuk mengadopsi AI di bisnisnya mereka secara real nih, yang teknologinya udah ada, tinggal dipakai doang, gitu kan? Yang itu akan mendongkrak produktivitasnya dia, membuat lebih efisien dan lain sebagainya. Apa aja tuh? Sebenarnya standar sih Mas. Yang pertama kayak identify dulu masalahnya apa nih. Karena kan again AI teknologi untuk memecahkan masalah di sini kan ya. Toolsnya apa ya? Betul. Karena kami juga sering berbicara dengan banyak perusahaan, mereka pengen adopt AI. Karena perusahaan lainnya udah adopt juga, nggak mau kalah. FOMO. Nggak cuma di consumer, di bisnis juga gitu kan. Cuma mereka nggak tahu goals-nya apa. Nah, jadi kita bilang, Pak, Bu, goals-nya dibuat 2 aja nih, simple aja. Mau nurunin cost, atau mau menaikkan sales gitu kan ya, revenue di sini. Kalau itu udah tahu, lebih gampang nantinya. Nah, itu harus tahu goals-nya dulu apa. Ketiga, data di sini Mas ya. Kan again, without AI, without data, no AI di sini kan ya. Jadi data ini harus dikumpulkan, nggak tersebar katakan ada di laptop dia, laptop sana, ada yang di data lake, ada yang di cloud gitu kan ya. Harus rapi terstruktur dulu di sana. Lalu penting juga bahwa sistem-sistem yang emang dibutuhkan itu ada. Karena kan AI itu algoritma, cuma kan harus nempel kemana nih? Nempel ke ERP, CRM, HRIS, ini udah siap belum API-nya kayak gitu. Yang nggak kalah penting adalah di sini keinginan buat para pelaku bisnis atau usernya tahu bahwa AI ini adalah aplikasi di mana
nggak ada yang sempurna ketika baru keluar. Ya. Nah, perlu di-improve terus, iterasi, Ya, diajarin ya. terus. Jadi intinya itu sih. Nah, mungkin kalau di ranah kami yang paling gampang lah, kalau bisnisnya udah punya 20-30 customer support, ini kayak AI bisa ngebantu turun cost nih, kayak gitu ya. Atau misalkan bisnisnya di sini punya banyak inventory, transaksi udah banyak gitu kan, mungkin bisa pakai recommendation engine, atau bahkan nempel dengan e-commerce yang udah ada ya, itu bisa dapat advantage sana juga, kayak gitu sih. Itu saya rasa sih Mas Indra. Oke. Terakhir Mas, bagi teman-teman yang pengen ikut berkecimpung nih di industri AI, ya sebagai pengembang AI, itu apa saran Mas Izan untuk mereka? Oke, pertama sekarang informasi ya, platform edukasi yang memang membahas soal AI itu banyak banget. Di YouTube ada, di Udemy ada, di Coursera ada. Itu bisa dibilang pintu masuk yang paling gampang lah. Buku-buku juga ada yang beberapa bagus. Saya suka di sini Prediction Machines judulnya. Kalau pengen ngulik lebih soal AI dari sisi bisnis dan ekonomi. Kalau dari sisi sosial, itu buku tulisan Kai Fu bagus, AI Superpowers, US and China. Lalu mungkin ada beberapa buku lainnya lah. Cuma favorit saya, kalau paham dulu tuh dua itu sih, soal AI sih. Setelah mereka dapat informasi itu, katakanlah udah ikut semua courses di Udemy, Coursera, dan baca buku tadi, itu next-nya apa? Next-nya, define role apa yang mau diambil. Mau menjadi ke arah developer atau menjadi AI scientist, bisa belajar lebih lanjut, atau bahkan harus kuliah ke sana gitu kan ya, ambil pendalaman. Kedua, bisa juga kalau secara bisnis, berarti harus tahu kan, paham bahwa sisi bisnis AI seperti apa sih, bakal ngebantu ngedongkrak profitabilitas seperti apa sih, lalu define masalah apa, dan kira-kira plan implementasi seperti apa. Jadi mungkin garis besar seperti itu ya Mas Indra ya. Jadi pahami dulu tentang AI secara umum, kemudian putuskan Anda ingin berperan di mana, ngambil peran yang mana. Habis itu baru pelajari lagi di sana. Pasti gitu ya. Thank you banget Mas Izan untuk waktunya. Saya banyak tercerahkan tentang AI ini. Semoga ngobrol Mas. Thank you banget. Thank you so much. Thank you Mas.